Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia 2034 bersih dari korupsi. Optimis atau pesimis? Saya punya gagasan. Siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Visi misi. Visinya itu Indonesia 2034 bersih dari korupsi. Misinya itu ya menerapkan agar tercapai, menerapkan dengan ideologi Pancasila. Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Visi nggak bakalan tercapai kalau persatuan Indonesia-nya nggak, kalau kitanya nggak bersatu ya sulit. Targetnya itu kan 2034, itu artinya 10 tahun dari sekarang, dari 2024. Sekarang ini 2024, targetnya 2034. Saya bagi dua. 5 tahun pertama itu preparation, 5 tahun berikutnya ya fighter, kita bertarung di situ. 5 tahun pertama itu sila pertama sampai sila ketiga. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua manusianya adil dan beradab, yang ketiga ya persatuan Indonesia. Baru dapat persatuan Indonesia. Kenapa sih kita harus bersatu? Ya kalau nggak bersatu ya sulit tercapainya, bos. Ente mau guling-guling juga bakalan. Pertanyaannya kan, kenapa kita harus bersatu? Alasannya apa? Alasan yang real. Biasanya orang yang bersatu itu kan karena mempunyai visi yang sama. Makanya di sini saya tekankan lagi, jadikan Indonesia bersih dari korupsi ya. Karena ya seperti teman-teman tahu sendirilah, akar dari permasalahan negeri ini kan korupsi, bos. Oke, terus kemudian konsep negara demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Gimana kalau dari rakyat, oleh Al-Amin, untuk rakyat? Al-Amin ya buat teman-teman yang non muslim, Al-Amin itu kan artinya orang yang dapat dipercaya. Kalau versi muslim, Al-Amin itu kan merujuk pada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin itu usia 20-an. Orang yang dapat dipercaya, artinya usia 20-an. Beliau belum menjadi nabi itu pada saat itu, tapi beliau sudah dapat dipercaya, sehingga pada saat itu orang-orang menitipkan atau berniaga, mungkin pada saat itu ekspor impor lah jatuhnya, menitipkan pada Nabi Muhammad. Itu versi muslim ya saya nggak tahu kalau versi non muslim ya seperti apa gitu. Al-Amin, orang yang dapat dipercaya itu ya seperti apa gitu. Tapi kalau berhubung saya muslim, jadi saya mau bahas muslim dulu gitu.
Tapi ini berkaitan erat dengan non-muslim, berkaitan erat, jangan salah. Kenapa berkaitan erat? Ya rata-rata ya non-muslim itu mempunyai usaha atau mempunyai bisnis, dan mereka juga pasti butuh orang yang dapat dipercaya dong untuk menjalankan bisnisnya. Oke. Orang yang dapat dipercaya. Ya, seperti yang teman-teman muslim tahu, mungkin pada saat itu ya Nabi Muhammad bisa mempersatukan umat. Mempersatukan, artinya mempersatukan pada saat beliau belum menjadi nabi. Beliau sudah dapat dipercaya. Itu pada saat nabi. Setahu saya belum pernah mendengar ya Al-Amin ini dipakai sama zaman sekarang. Saya nggak tahu, saya belum pernah mendengar, tapi kayaknya ini bisa menjadi rujukan. Kenapa ya? Kita ya memang Nabi Muhammad hidup pada zaman itu, sekarang ya beda lagi. Tapi jangan salah teman-teman, Nabi Muhammad itu mempunyai mukjizat namanya Al-Quran. Dan menurut saya, orang yang hafiz Quran itu bisa dibilang Al-Amin loh bos. Dan kalau saya pribadi, kalau yang namanya sama hafiz Quran, siapapun itu dari manapun dia, pendidikannya seperti apa, ya selama dia habis Quran, insya Allah 90% saya percaya sama beliau, sama mereka. Dalam konteks amanah ya, artinya ya mungkin kalau dititipkan sesuatu pasti nyampe gitu. Dan itu permasalahan yang sekarang gitu. Masalah. Artinya Al-Amin ini di sini orang yang mengurus, pemimpinnya mas. Jadi pemimpin yang harus dapat dipercaya, dan saya percaya sama orang yang habis Quran. Selain itu mungkin di bawah 50%. Sama saudara juga 50%, karena mungkin apa ya, sulit lah. Begitu teman-teman, ini konsep dari rakyat oleh Al-Amin untuk rakyat. Ini dalam konteks pemimpin. Pemimpin itu ya bukan hanya presiden bos, bisa jadi menteri juga pemimpin. Terus RT, RW itu juga pemimpin bos. Dan alangkah lebih baiknya kalau RT, RW itu ya habis Quran bos. Itu sih harapan terbesar. Tapi ya apalagi sebentar lagi kan menjelang pilkada, ini pencoblosan tanggal 27 nanti. Saya belum tahu nih ada nggak habis Quran yang mencalonkan wali kota gitu, wali kota, RT, RW. Oke, itu konsepnya. Jadi ya maksudnya di sini apa sih? Ya teman-teman harus punya kriteria lah dalam mencari pemimpin, salah satu yang dapat dipercaya. Ini sih tujuannya sih untuk nanti 2029, karena 5 tahun pertama ini dari 2024 sampai 2009 itu yang masa persiapan kita ini ya harus mempersiapkan.
Terus teknisnya gimana bos? Ya, kita bicara teknis. Kalau melihat dari Hafiz Quran ini, mereka ini kan mungkin sedikit ya yang bermain medsos. Mungkin teman-teman bisa bantu untuk menyampaikan ini. Karena menurut saya Al-Amin ini, Hafiz Quran ini ya kunci suksesnya untuk visi misi ini bisa berhasil. Terus kemudian contoh ilustrasi, masih ingat gak kasus Timah 300 triliun? Gimana kalau kita fokus sama angkanya aja ya, 300 triliun. Gimana kalau 300 triliun ini kita bikin ruko, kemudian dikelola oleh Hafiz Quran, kemudian si Hafiz Quran ini ya memakmurkan musola atau masjid yang dekat rumahnya aja, nggak usah jauh-jauh, kemudian mengajarkan anak-anak Hafiz Quran juga. Coba bayangin bos, 300 triliun dibikin ruko. Ya kalau misalnya harga rukonya 500 juta, itu ya sekitar 600.000 ruko. Itu artinya yang namanya ruko ya lapangan pekerjaan bos. Yang namanya lapangan pekerjaan sekaligus tempat tinggal bos. Jadi di atasnya itu ya minimal 2 lantai lah. 500 juta masih nggak dapat 500 juta ruko. Ya gak usah dibayangkan ruko-ruko yang di jalan-jalan protokol, jalan-jalan besar ya, jalan-jalan kampung aja lah. Ruko di bawahnya bisa usaha, di atasnya bisa buat tempat tinggal. Yang namanya tempat tinggal itu kan satu keluarga itu kan ayah, ibu, anak, anggaplah satu keluarga itu 3 dikali 600.000 itu udah 1,8 juta. 1,8 juta. Ya kalaupun disewakan ya gak usah mahal-mahal, 1 juta aja. Ya teman-teman yang punya usaha pasti ini udah sangat murah banget mas, asli dan murah banget mas kalau 1 juta buat usaha. Jadi bagi 2, tempat tinggal sama ruko. Ya pada umumnya dengan spesifikasi ya 2 lantai itu minimal ya 25 juta lah setahun ya. Berarti kalau sebulan itu sekitar 2 jutaan. 2 juta. Nah ini disewain 1 juta, bisa dapat subsidi 1 juta bos tiap bulan tanpa harus khawatir tahun depan bakal naik. Asik. Kalau misalnya satu orang Hafiz Quran mengelola 20 ruko, itu artinya 30.000 Hafiz Quran. Ini lowongan pekerjaannya ini jadi banyak banget mas. Ini 630.000 lowongan pekerjaan permanen. Itu ya teman-teman. Nah terus gimana, masuk akal nggak? Logik ya. Tapi buat dapetin dari 300 triliunnya itu dari mana bos? Kan itu pertanyaannya.
300 triliun itu nggak sedikit. 300 triliun masih harus korupsi dulu. Ya nggak begitu, Mas. Sekarang gini dah, ya, kalau dibagi sama rakyat, kalau dibagi sama rakyat itu jatuhnya itu 1 juta per orang. Anggaplah 50%-nya nih. Jadi berarti kan 150 juta. Berarti kan 2 juta. Itu artinya apa? 2 tahun, Bos. 2 tahun ini bisa tercapai. 2 tahun. Tapi ini tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Banyak mudorotnya. Nah, terus gimana? Tenang. Oke. Tapi gimana gambarannya? Masuk akal nggak? Coba deh dicerna lagi. Cerna lagi. Kira-kira bisa nggak nih tercapai? Bisa nggak? Saya sih optimis. Terus kapan bisa terrealisasi? Kan itu pertanyaan. Kapan bisa terrealisasi? Nah, ini teknis ya. Kita langsung ke teknis. Jadi gini teman-teman. Ini poin utama yang mau saya sampaikan. Teknisnya gimana? Biar ini goals, biar ini dapat. Yang pertama, kunci suksesnya itu ada di Hafiz Quran. Jadi buat teman-teman yang kenal sama Hafiz Quran, siapapun itu mungkin bisa disampaikan kenapa beliau ini kunci sukses. Ya, sebagai seorang muslim, siapa sih yang gak mau jadi Hafiz Quran? Saya yakin kalau ditanya setiap orang, antum mau gak jadi Hafiz Quran? Coba tanya sama diri antum, mau gak jadi Hafiz Quran? Aduh, kayaknya berat. Oke, itu berat. Terus mau gak salah satu keturunan dari teman-teman semua ini jadi Hafiz Quran? Wih, saya yakin pasti jawabannya mau banget, termasuk saya mau banget. Cuma kan problemnya itu kan ada di biaya, Mas. Problemnya itu ada di biaya. Coba bayangin kalau ini bisa tercapai. Gimana kalau dekat rumah di musola itu ada Hafiz Quran, mengajarkan anak-anak buat Hafiz Quran gratis lagi? Mau nggak? Kalau saya sih mau banget asli. Terus teknisnya gimana? Simple, Bos. Yang pertama ini Hafiz Quran. Teman-teman yang Hafiz Quran bisa isi Google Form yang saya sediakan. Kenapa? Saya butuh data, Bos. Saya butuh data udah berapa orang yang menjalankan. Saya yakin kalau Hafiz Quran ini kalau buat musola atau masjid itu udah setiap hari lah. Udah setiap hari. Ya mungkin yang sehari 5 kali, Bos. Saya yakin. Artinya saya yakin kok teman-teman yang Hafiz Quran ini kunci sukses, penggerak Indonesia bisa bersatu. Kenapa harus isi Google Form? Saya butuh data. Coba bayangin deh, kalau misalnya yang isi Google Form ini udah tiba-tiba 1 juta yang udah, dan mereka nggak pakai nunggu lama, besok
atau ntar malam atau ntar siang mereka langsung bergerak, ngumpulin anak-anak, ayo sini belajar Quran, mau gak jadi hafiz Quran, mau gak jadi penghafal Quran, yuk diajari. Itu dulu isi Google Form, simple kan, isi Google Form yang udah saya sediain. Terus kemudian apa, tunggu reaksi ya, dah itu aja dulu, tunggu reaksi. Saya lagi tes ombak dulu, lagi tes ombak seberapa banyak sih umat muslim yang mengharapkan ini. Alhamdulillah, mungkin untuk saat ini sampai di situ dulu ya gagasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.